Oh, Shalom Bu, di sini saya akan menjelaskan PSDW 9. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rizky Findebaho dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24038. Di sini saya akan menjelaskan kuis yang kelima, lima kuis yang terdiri dari 5 soal. Di sini soal yang pertama, eh, Bob bekerja di stasiun pusat kota dan jam kerjanya dimulai pukul 8. Bob akan didenda jika datang terlambat. Untuk setiap 5 menit keterlambatan, ia harus membayar denda sebesar Rp10.000. Misal, jika ia tiba sebelum pukul 8.15, maka ia tidak didenda. Jika ia datang pukul 8.20, maka ia akan didenda Rp10.000. Pagi ini Bob ketiduran dan tiba di stasiun keberangkatan pukul 8.08. Tabel berikut menunjukkan tabel keberangkatan kereta menuju stasiun putar kota dan harga tiketnya. Itulah tabelnya, Bu, yang bisa dilihat terdampak kereta-kereta biasa, wirawiri, dan cepat ekspres. Di sini kita disuruh kereta mana yang harus diambil, Bu, agar walaupun terlambat tetap paling murah dendanya. Jawabannya, mari kita disuruh memilih jawaban apakah kereta biasa, wiri-wiri, kereta cepat, atau kereta ekspres. Di sini untuk kereta biasa jadwal keberangkatannya itu setiap 5 menit. Jadi eh, kalau dia berangkat berarti dia kemungkinan berangkat setelah Bob datang ke stasiun itu 8.10. Jadi waktu tempuhnya itu 40 menit tadi. Waktu tempuh tambah waktu berangkatnya itu 8.10 tambah 40 jadi 8.50. Keterlambatan Bob dari ke kantor itu jadi 50 menit. Dendanya 3 kali 15 menit. Karena 50 menit itu 3 kali 15 menit ditambah 5 menit. Sisa 5 menit. Jadi 3 kali 15 menit. Jadi 3 dikali 15.000. Jadi 3 kali eh, 10.000. Jadi biaya tiketnya itu sesuai dengan ini itu 30.000 tambah 5.000. 35.000. Di sini untuk kereta Wirawiri. Kereta Wirawiri itu berangkat setiap 10 menit, mulai pukul 6. Jadi ketika Bob nanti tiba di Bandara 808, mungkin kereta kereta Wirawiri yang berikutnya itu akan berangkat 8:10. Jadi waktu tempuhnya itu tadi 30 menit. 8:10 tambah 30 menit, itu 8:40. Keterlambatannya itu eh, keterlambatannya itu 2 dikali 15 menit tambah 10 menit. Jadi dia dihitung 2 kali denda. Jadi karena 2 kali denda, dia 2 kali 10.000, maka dia akan menghasilkan 20.000. Jadi biaya tiketnya 10.000. Jadi total biayanya itu 30.000. Untuk kereta cepat, itu jadwal keberangkatannya setiap 15 menit. Jadi untuk 808, itu jika dia sampai di stasiun pukul 8 maka kereta berikutnya setelah itu eh, jam 8:15. Waktu tempuhnya itu 20 menit. Waktu tibanya itu jadi waktu tibanya itu 8:15 tambah 20. Jadi itu 8:35. Jadi keterlambatan dia adalah 30 menit. Jadi dendanya adalah 2 kali 15. Karena keterlambatannya itu 2 kali 15 ditambah 10. Ketambah 5. Jadi keterlambatannya itu 2 dikali 5, 2 dikali 10.000. Jadi 20.000. Jadi biaya tiket itu 15.000. Jadi kalau dijumlahkan total biaya dia adalah 15.000 tambah 20.000. Untuk selanjutnya, di sini untuk kereta ekspres, jadwal keberangkatannya itu setiap 20 menit. Jadi jika kereta berikutnya setelah jam 8:08 itu adalah 8:20. Waktu tempuhnya 12 menit. Jika ditambahkan 8:20 tambah 12 menit, maka jam 8:32. Jadi keterlambatan dia adalah 32 menit. Jadi untuk dendanya itu berlaku 2 kali. Jadi 2 kali 10.000. Jadi hasilnya 20.000. Biaya tiket 20.000. Jadi kalau jumlahkan 20.000 tambah 20.000, jadi total biayanya adalah 40.000. Dari kesimpulan yang ketiga ini, yang paling kecil total biayanya itu adalah kereta Warawiri dengan jumlah total biaya 30.000. Di sini, untuk soal yang kedua, Bobby seberang-berang memutuskan untuk berpergian dari Hamper ke Muk. Pada peta lingkaran adalah sebuah kota dengan garis adalah ruas jalan tol, dua arah yang menghubungkan kedua kota. Huruf menunjukkan nama kota, angka menunjukkan biaya yang harus dibayar saat masuk jalan tol yang menghubungkan dua kota tersebut. Mobil yang dapat berpindah arah saat ada sebuah persimpangan tetap
tapi harus membayar penuh jalan yang dimasukinya. Misalnya untuk bepergian dari kota B, ini kota B ke kota C. Dia melalui ini yang kuning ini eh, dapat dipilih jalan sehingga membayar 24.000 dari hasilnya 18 tambah 6. Jadi pertanyaannya, berapa biaya paling murah dari hamper kamu isikan sebagai bilangan bulat? Di sini, ini jalan yang paling murah. Pertama dia pergi ke A, baru pergi ke C, baru pergi ke eh, baru pergi ke baru pergi ke baru pergi ke habis pergi ke C, pergi ke persimpangan F. Persimpangan F. Setelah itu dia pergi ke D. Setelah itu dia pergi ke sampai di MUK. Jadi itu jumlahnya itu 13 tambah 6 tambah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 6 itu bab satu. Untuk soal yang ketiga, di kota bebas ada empat jalur kota kereta api. Eh, Kereta api. Di sini dimulai dari stasiun stasiun A, B, C, D. Di stasiun tiga terdapat juga jalur transit. T1, T2, dan 3. Mungkinkah penumpang pindah jalur? Kita sesuai gambar. Nah, di sini jika Jojo ingin pergi ke Ju, Jojo ingin pergi ke Ju. Dari stasiun pemberangkatan mana ia akan berangkat dengan sekali transit. Di sini untuk sekali transit ini untuk jalan ke Ju, dia bisa menggunakan empat stasiun berbeda. Jika dia dari stasiun A, maka dia tidak perlu transit. Dia langsung saja dari stasiun A langsung ke Ju. Dari stasiun B, dia harus transit sebanyak dua kali. Pertama di transit dulu di stasiun di stasiun T3 transit baru naik dari kereta D baru transit di stasiun T1 baru naik dari kereta A. Untuk C itu dia harus transit sebanyak dua kali juga. Ini dia harus transit di T2 di stasiun T2 baru naik kereta D naik dari kereta D baru lanjut lagi transit di T1 baru lanjut masuk ke kereta yang dari stasiun A baru langsung sampai ke Ju. Dari stasiun D dia dia hanya perlu transit satu kali lalu naik transitnya itu di T1 lalu naik ke melalui kereta A dari kereta stasiun A. Jadi karena pertanyaannya yang transit cuma satu kali itu cuma dari stasiun D. Jadi jawabannya itu stasiun D. Sini bagi eh, lingkaran hijau melambangkan pohon dengan garis coklat melambangkan jalan. Perhatikan bahwa huruf yang sama dapat dipakai melambangkan pohon. Trayek dari pohon F ke B, pohon B dapat ditulis sebagai F D C A B. Pada suatu hari Minggu ada dua keluarga jalan-jalan di Taman Babras. Trayek keluarga Amir adalah B A A A C E D E E D A. Trayek keluarga Badu adalah F D C A D A E A D E D A. Asumsikan bahwa keluarga tersebut berangkat dari yang bersamaan dan berjalan dari satu pohon ke satu pohon berikutnya. Waktu tempuh dari pohon ke tempuh selalu sama. Berapa kali keluarga tersebut bertemu dari pohon yang sama? Jawabannya di sini untuk jawabannya untuk perjalanan yang pertama dimulai dari untuk keluarga Badu itu mulai dari sorry untuk keluarga Badu dimulai dari B. Nah, keluarga Badu dimulai dari B dan keluarga Amir dimulai dari B dan keluarganya Badu berada di F. Ini ketika keluarga Amir berada di A, keluarga eh, Badu berada di D di sini. Oke, ini selanjutnya untuk ketika perjalanan ketiga, keluarga Amir berada di pohon A, sedangkan keluarga Badu berada di pohon C. Sorry. Untuk perjalanan keempat, keluarga Amir berada di A, kembali ke A, dan keluarga Badu kembali ke D. Selanjutnya, keluarga Amir berada di C dan keluarga Badu berada di A. Ini keluarga Amir berada di E, keluarga Badu berada di E. Tapi hanya saja ini E-nya ada, ini E-nya untuk keluarga Badu berada di E yang di sini dan keluarga Badu berada E yang di sini. Hanya di sini keluarga Amir berada di D, sedangkan keluarga Badu berada di A. Selanjutnya keluarga Amir berada di E dan keluarga Badu berada di D. Selanjutnya keluarga Amir berada di E. E yang ini, yang di atas.
dan keluarga Badu berada di E, yang di bawah ini, yang tengah. Di sini keluarga Badu berada di D, 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 D yang di sini. Sedangkan keluarga Amir berada di D yang di sini. Untuk pemberhentian terakhir, keluarga Badu berada di sini, di A. Sedangkan keluarga Badu berada, ya hanya saja A-nya berbeda, yang di sini. Itulah. Jadi ketika mereka ketika mereka berjalan, tidak ada pertemuan, tidak ada yang bertemu. Dari perjalanan pertama sampai perjalanan ke-11 mereka tidak ada bertemu. Jadi jawabannya tidak pernah bertemu sekalipun. Ini ada dua stand kios penjual es krim warna-warni dengan warna es krim. Di sini kita harus mengikuti, kita disuruh membuat eh, es krim dengan instruksi sebagai berikut. Mulai dengan corong kosong. Lalu diambil dua warna random dengan warna sama. Baru tambahkan satu bulatan dengan warna yang berbeda. Lalu jika tingginya sudah selesai, yang diminta berhenti. Tapi jika belum, kembali ke langkah satu. Hanya saja, stand yang kedua dari langkah pertama itu tidak mengikuti instruksi tersebut. Berarti artinya dia berbeda. Di sini yang manakah yang merupakan es krim stand kedua? Es krim. Oke. Di sini, hal yang paling bawah itu adalah corong. Ya, masuk mulai dari corong. Kemudian masukkan dua bulatan es krim dengan warna yang sama. Karena semisal diambil warna yang sama. Jadi, masukkan satu bulatan es krim berbeda dengan warna yang pertama. Warna pertama. Jadi satu warna aja. Jadi, jika belum, ulangi ke langkah satu. Tapi bulatan es krim yang kedua, jika ditimpa lagi, itu berbeda dengan yang pertama itu. Jadi dia berbeda, enggak ini berbeda dengan warna yang pertama. Jadi acak. Jadi masukkan lagi es krim yang berbeda dengan bulatan yang pertama tadi. Eh, Step yang pertama. Jadi dia berbeda warna. Jadi kemungkinan besar itu dia dua warna sama, beda, baru ini beda, baru beda, beda, beda seterusnya. Tapi eh, karena di sini yang paling cocok itu ke B, ke B. Kalau ke C ini sudah melanggar kalau ke A ini sudah melanggar aturan yang yang ke lima, aturan yang kelima. Untuk yang B, menurut saya ini udah benar karena ini dua warna sudah tepat. Masukkan satu warna, baru masukkan dua warna acak. Karena ini masukkan warnanya dua warna, satu pink, satu lagi ungu. Baru masukkan lagi masukkan eh, ini pertama dimasukkan baru dimasukkan lagi es krim satu lagi. Gitulah. Baru ini karena eh, ini sudah melanggar. Ini dua yang di ujung. Ini juga 212 ini juga sudah melanggar. Jadi karena di sini dia sudah melanggar, di sini di 1 2 3 4 5 stand 5 harusnya ini berbeda. Ini juga stand 5 harusnya juga berbeda. Ini stand 5 sama dengan ini jadi dia harus begitu. Oke. Eh, Sekian hasil presentasi saya, Bu. Saya ucapkan terima kasih.